dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, rasanya senang sekali karena Ibu dapat menyapa kalian kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita yaitu bahasa Arab. Sebelumnya, kita telah bahas bersama-sama materi yang pertama yaitu tentang al-madrasah atau sekolah. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan pada bab yang kedua yaitu tentang faslun. Ibu yakin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kata faslun. Ya, benar sekali. Faslun yang dimaksud di sini adalah kelas. Jadi nantinya ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama tentang kosakata atau mufrodat. Yang kedua tentang percakapan seputar kelas, dan yang ketiga tentang qiraah seputar kelas juga, dan yang keempat yaitu beberapa kaidah dalam percakapan dan qiraah. Oke, langsung saja kita memasuki materi kita yang pertama yaitu tentang mufrodat. Baiklah anak-anak, untuk bab 2 terdapat beberapa kosakata yang harus kalian kuasai. Yang pertama, ada gambar meja. Meja bahasa Arabnya adalah maktabun. Kemudian ada gambar kursi di sini. Kursi bahasa Arabnya yaitu kursiun. Kemudian ada gambar kapur tulis. Kapur tulis bahasa Arabnya yaitu obashirun. Kemudian ada gambar peta di sini. Peta bahasa Arabnya adalah kharidatun. Nah, di bawah kapur tulis ada gambar papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya yaitu saburatun. Nah, di samping papan tulis ini ada gambar penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis itu sendiri bahasa Arabnya adalah qolasatun. Kemudian di pojok akhir ada gambar lemari. Lemari bahasa Arabnya yaitu khizanatun. Nah, dan yang terakhir ada gambar tempat sampah. Tempat sampah bahasa Arabnya yaitu masbalatun. Nah, hanya ini produk yang harus kalian kuasai di bab 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas tentang khiwarun dan qiraah seputar kelas, terlebih dahulu kita akan pelajari bersama tentang dzarful makan. Nah, apa itu dzarful makan? Dzarful makan merupakan kata yang menunjukkan keterangan tempat. Pada bab 2 ini ada 3 macam dzarful makan yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama ada amama yang artinya di depan, yang kedua ada waro'a yang artinya di belakang, dan yang ketiga ada janiba yang artinya di samping. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang dzarful makan atau yang sering kita sebut sebagai dzarf makan. Apa itu? Merupakan kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, di sini kita akan membahas 3 macam dzarf makan. Yang pertama ada amama yang artinya di depan, kemudian waro'a yang artinya di belakang, dan yang ketiga ada janiba yang artinya di samping. Untuk penggunaan dzarf makan atau dzarful makan, baik itu amama yang artinya di depan, waro'a yang artinya di belakang, dan janiba yang artinya di samping, dapat kalian pahami dengan beberapa contoh beserta artinya yang telah Ibu sajikan.
Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang kaidah penggunaan dzaraf makan. Jadi, dzaraf makan itu dapat kita gunakan untuk semua benda ataupun makhluk, baik itu jenis mudzakkar ataupun muannas. Kemudian, adanya dzaraf makan baik itu amama, waro'a ataupun janiba menjadikan kata benda yang mengikutinya berharokat kasroh. Sebagai contoh, ada kalimat as-saburatu waro'al ustadi yang artinya papan tulis berada di belakang Pak Guru. Nah, di sini yang saya tekankan adalah kata ustadu menjadi ustadi. Kemudian ada al-kharitatu janibas saburah yang artinya peta berada di samping papan tulis. Kata as-saburatu menjadi as-saburati. Dan yang terakhir ada contoh as-saburatu amamal fasli, yaitu papan tulis berada di depan kelas. Kata al-faslu menjadi al-fasli. Sudah jelas kan bagaimana penggunaan dzarful makan atau kata yang menunjukkan keterangan tentang dalam kalimat berbahasa Arab. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang contoh hiwarun atau percakapan dan qiraah ataupun bacaan seputar kelas. Nah, untuk materi ini Ibu akan jelaskan melalui video berikut ini. Untuk contoh hiwarun atau percakapan, dapat kalian pahami bersama percakapan antara Fauzan dengan Pak Guru. Nah, dalam percakapan tersebut terdapat beberapa penggunaan dzaraf makan. Di antaranya pada kalimat as-saburatu amamal fasli. Yang kedua, pada kalimat al-kursiyu waro'al maktab. Dan yang ketiga ada kalimat hizanatu amamal fasli di akhir percakapan tersebut. Membuat dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab ada kaidahnya loh. Kali ini akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah untuk membuat pertanyaan. Langkah pertama menentukan kata tanya terlebih dahulu, seperti aina yang artinya di mana, ma yang artinya apa, dan hal yang artinya apakah. Sebagai contoh, aina saburah, di mana papan tulis. Kemudian ada ma hadza, apa ini? Dan yang ketiga ada hal hadza qalamun, apa ini pena? Setelah belajar membuat pertanyaan, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Nah, caranya adalah menuliskan kembali hal yang ditanyakan, seperti aina saburah. Hal yang ditanyakan adalah as-saburah. Maka untuk menjawabnya, kata as-saburatu kita letakkan di depan. Sebagai contoh, as-saburatu amamal fasli, yang artinya papan tulis di depan kelas. Contoh kedua ada kalimat tanya ma hadza, yang artinya apa ini? Karena yang ditunjuk ataupun yang ditanyakan adalah ini, maka jawabannya contohnya adalah hadza faslun. Ini kelas. Ketiga ada contoh hal hadza qalamun, apakah ini pena? Khusus untuk kata tanya hal, jawabannya ada dua macam. Yang pertama, na'am yang artinya iya. Yang kedua ada la yang artinya tidak.
Jadi, setelah kata na'am atau iya, kita ulangin lagi kalimat tanyanya seperti na'am hada qolamun. Sedangkan jika kalimat tanya itu salah, maka kita akan menjawab dengan la. Sebagai contoh, la hada qolamur rososi, yang artinya bukan, ini pensil, seperti itu. Contoh kiroah atau bacaan tentang al-faslu dapat kalian lihat bersama dari contoh yang telah Ibu berikan. Pada contoh itu pula, Ibu telah memberikan arti atau terjemah agar mempermudah kalian untuk belajar. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita lihat bersama beberapa kalimat yang menggunakan dzaraf makan, di antaranya ada kalimat as-saburatu amamal fasli. Yang kedua ada al-kursiyu waro al-maktab. Dan ada kalimat al-kharitatu janibal hizanah. Selain itu, pada baris terakhir juga ada kalimat huwa yajlisu amamal farhan wa waro al-uthman. Baiklah anak-anak, materi kita di bab 2 yaitu tentang faslun atau kelas sudah cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk belajar. Selamat untuk ujiannya, semoga sukses. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.